كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna 'alaihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam Ahad Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa bersilaturahim dan kembali duduk dalam pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Setelah kurang lebih 2 bulan saya tidak bisa datang ke tempat Bapak dan Ibu sekalian, ke Masjid Al-Ikhlas yang tercinta ini, namun alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat hidayah dan taufik kepada kita semua hingga kita sanggup melangkahkan kedua kaki kita, mendudukkan jasmani kita dan hati kita di tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kemuliaan kita fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang pada malam hari ini beliau berhalangan hadir karena harus mewakili salah satu warga dalam acara lamaran. Namun alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hamudi, Bapak Ketua RT, RW, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah lancarkan rizkinya, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Tema kita malam hari ini saya mengambil tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan jika nanti pengajiannya lanjut bulan depan, kita akan lanjutkan juga tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan untuk malam hari ini saya akan memulai dari surah yang pendek ya, surah Ad-Duha. Sebagaimana dari Ad-Duha sampai bawah, inilah yang setiap hari kita baca di dalam solat, baik zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh ya. Alangkah sangat baiknya ketika kita membaca surat-surat yang pendek ini, kita mengetahui substansinya, kandungannya, maknanya, esensinya, supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang bukan hanya membaca Quran tapi mentadabburi Al-Quran. Tentu pahalanya berbeda antara orang yang hanya membaca tapi tidak paham dengan orang yang membaca dan dia faham apa yang dia baca. Oleh karenanya di setiap kajian tafsir yang saya pimpin, maka saya akan memulai dengan tafsir surah Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian lanjut surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surah Al-Baqarah. Baiklah para hadirin hadirat sekalian, supaya waktu kita lebih efisien karena waktu ini sangat singkat sekali. Sebelum kita menjelaskan, menguraikan tafsir daripada surah Ad-Duha, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan diawali oleh saya, kemudian nanti ibu dan bapak mengikuti ayat per ayat yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih. Surah Ad-Duha adalah termasuk bagian daripada surah Makkiyah. Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu terbagi menjadi dua jenis surat. Surat yang pertama disebut surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Yang kedua adalah surah Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi bukan melihat tempat di mana surat itu diturunkan. Yang dilihat adalah sudah atau belumnya Nabi hijrah ke Madinah. Jika surat diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, baik itu masih di Mekah atau saat Nabi berada di Thaif, karena Nabi kan selama 13 tahun itu enggak melulu di Mekah, ada kalanya Nabi ke Thaif, ada kalanya keluar kota Mekah. Maka patokannya adalah jika surat itu diturunkan sebelum Nabi hijrah, maka disebut surat Makkiyah, bukan Makkiyah ya. Kalau Makkiyah tukang uduk, ini Makkiyah, bacanya harus benar, Makkiyah, bukan Makkiyah, bukan. Nah, kalau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, baik saat Nabi berada di Madinah atau ketika Nabi berada di Tabuk atau saat Nabi berada di Badar, ya, atau ketika Nabi perang Uhud, asalkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, jadi 10 tahun ya Nabi hijrah ke Madinah, itu disebut surat Madaniyah. Nah, jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, surat Ad-Duha ini tergolong surat Makkiyah, berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, lebih tepatnya lagi surat Ad-Duha ini di Mekah diturunkannya, sebab nanti ada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu nanti akan kita sampaikan kronologinya seperti apa atau sababun nuzulnya bagaimana. Surat Ad-Duha jumlah ayatnya ihda asyrota ayatan, 11 ayat. Ad-Duha memiliki arti waktu duha atau awalun nahar, permulaan siang, atau an-naharu kulluhu, siang seluruhnya disebut duha. Jadi duha itu memiliki dua definisi. Pertama, waktu duha. Waktu duha itu berarti awal siang, permulaan siang. Tepatnya saat matahari sudah naik ukuran 1 tombak. Ya, itu namanya waktu duha. Dari terbitnya matahari hingga matahari naik ukuran 1 tombak. Dari terbit hingga naik ukuran setombak ini kurang lebih 16 menit. Seandainya terbit matahari sekarang itu jam 5.30 berapa? 8 ya. Berarti waktu duha itu jam berapa? 38 tambah 16 54 ya. Berarti jam 5.54 itulah waktu duha untuk sekarang, permulaan siang. Ada juga yang mengatakan duha itu maknanya adalah an-naharu kulluh, semua waktu siang dari pagi sampai sore itu disebut duha menurut sebagian ulama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW agar bertakbir setiap kali selesai membaca surat Ad-Duha. Dikatakan di dalam tafsir Jalalain yang saya bawakan ini, walamma nazalat qabbara sallallahu alaihi wasallam akhiraha fasunnat takbiru akhiraha. Ketika turun surat Ad-Duha, Nabi SAW membaca takbir. Maka disunahkan kepada kita semuanya, tatkala kita selesai membaca surat Ad-Duha, hendaklah kita membaca takbir, yaitu Allahu Akbar.
Warwal amru bihi khatimataha wa khatimata kulli suratin ba'daha. Bahkan ada riwayat-riwayat yang lain menyebutkan bukan hanya setelah surat Ad-Duha, akan tetapi setelah surat-surat setelah Ad-Duha pun disunahkan membaca takbir. Jadi setelah Ad-Duha takbir, setelah surat Al-Insyirah takbir, lalu setelah surat At-Tin takbir, lalu setelah surat Al-Alaq takbir, kemudian setelah surat Al-Qadar takbir, kemudian surat Al-Bayyinah takbir, lalu surat Az-Zalzalah takbir, kemudian surat Al-Adiyat takbir, setelah surat Al-Qari'ah takbir, setelah baca surat At-Takatsur takbir, terus sampai selesai surat An-Nas disunahkan takbir. Jadi bukan hanya setelah membaca surat Ad-Duha, pokoknya surat-surat dari mulai Ad-Duha sampai akhir Quran di ujungnya sunnah kita membaca takbir. Bagaimana sigoh takbirnya? Sigoh takbirnya yang paling pendek adalah Allahu Akbar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Ada juga ulama yang menambahkan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bahkan ada yang menambahkan tahmid, alhamdulillah. Nah, berarti kalau digabung begini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu setelah Ad-Duha terus sampai An-Nas. Makanya kalau kita tahlil, yasinan, riungan, itu kalau setelah baca Al-Falaq, setelah baca Al-Ikhlas, setelah baca An-Nas, baca apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, padahal kalau ingin mendapat kesempurnaan tambah walillahil hamd. Baru bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait masalah takbir ini, apakah karena permulaan surat Ad-Duha atau karena akhir surat Ad-Duha. Kenapa terletak perbedaan pendapat? Sebab, nah ini perhatikan ya, Nabi membaca takbirnya itu bukan setelah bacaan Ad-Duha iya, tapi setelah bacaan Ad-Duha malaikat Jibril. Jibril turun kepada Nabi SAW, lalu Jibril membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, terus sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jibril selesai, Nabi bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Lalu Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim wadduha. Nah, dari situlah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah takbir ini karena permulaan surat Ad-Duha atau karena akhir surat Ad-Duha? Kenapa ada perbedaan? Sebab Nabi baca takbirnya adalah setelah bacaan surat Ad-Duha malaikat Jibril dan sebelum bacaan Ad-Duha Nabi. Tuh, ulama terbagi dua. Pertama, mereka mengatakan bahwa takbir itu karena akhir Ad-Duha. Berarti kalau takbir itu karena akhir Ad-Duha, maka sebelum baca Ad-Duha tidak disunahkan takbir. Jadi setelah membaca surah Al-Lail itu jangan takbir,
Ya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Udah, jangan takbir. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, dan seterusnya. Nanti takbirnya setelah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Paham? Ulama yang kedua mengatakan, enggak, takbir itu adalah karena awal surat Ad-Duha. Sebab Nabi membaca takbirnya sebelum Nabi membaca Ad-Duha. Berarti kata ulama yang kedua, setelah kita membaca surah Al-Lail disunahkan takbir. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Jelas? Konsekuensinya berlaku juga di ujung An-Nas. Kalau ngambil pendapat yang pertama nih, berarti setelah membaca An-Nas takbir jangan. Kenapa? Karena takbirnya itu karena permulaan Ad-Duha. Berarti setiap mau memulai surat Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar sampai An-Nas mulai dengan takbir. Kalau setelahnya jangan takbir. Minal jinnati wan nas. Selesai. Kalau versi ulama yang kedua, maka setelah An-Nas takbir. Nah, ini bisa kita lihat faham dan tidaknya yang mimpin tahlil. Perhatikan. Setelah yasinan biasanya, kan yasin dulu ya. Biasa hadarat, kemudian ya yasin. Wa ilaihi turja'un. Terus baca apa? Al-Ikhlas kan? Nah, kalau langsung baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baru takbir. Nanti setelah An-Nas juga takbir. Itu ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti setelah minal jinnati wan nas takbir lagi. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nyambung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kalau sebelum Al-Ikhlasnya tidak membaca takbir. Berarti ngikut pendapat ulama yang kedua. Nah, kalau setelah Yasin sebelum baca Al-Ikhlas malah takbir dulu. Misalnya begini. Wa ilaihi turja'un, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Setelah Al-Ikhlas selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali takbir. Bukan karena akhir Al-Ikhlas, tapi karena awal Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Takbir lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Minal jinnati wan nas, jangan takbir. Berarti ngikut pendapat ulama yang pertama. Ada yang begini. Sebelum Al-Ikhlas takbir, setelah minal jinnati wan nas takbir juga. Ngikut pendapat yang mana itu? Kayaknya nggak ada yang diikut itu, ya, ngikut yang sudah kayaknya itu. Yang lain baca begitu, saya pun ngikut baca begitu, ya nggak apa-apa sih. Tapi kita bisa tahu, oh berarti ini faham atau tidak faham begitu. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, demi waktu malam. Ida saja ghatta bidolami, apabila malam telah menyelimuti dengan kegelapannya. Demi waktu duha, demi waktu malam, ida saja, apabila
malam telah menyelimuti dengan kegelapannya. Atau ghata ya, atau saja itu maknanya sakana. Demi waktu malam, ida saja ai ida sakana, apabila waktu malam itu telah hening. Baik, sedikit kita merenung ya. Di dalam surah Al-Lail sebelumnya, kan di atas ad-duha Al-Lail ya. Benar enggak? Benar. Wal-laili idza saja apa yaksha? Yang benar nih. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kita merenung. Dalam surah Al-Lail Allah pertama nyebut apa? Wal-laili, demi malam. Kemudian wan nahari, demi siang. Dalam surat Ad-Duha Allah nyebut apa dulu? Wad-duha, siang dulu. Kemudian wal-laili, demi malam. Kenapa dibulak-balik? Kata para ulama, fa inna likullin maziyah, sebab masing-masing punya maziyah, punya rahasia dan keistimewaan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam kemuliaannya adalah sukun. Bukan buah sukun ya. Sukun itu ketenangan. Malam memiliki keutamaan hudu, ketentraman. Malam itu tenang dan tentram. Wa mahallul khalawat, dan malam itu waktunya khalwat, waktunya menyendiri dengan Sang Pencipta. Maka dikatakan di dalam hadis qudsi, kadzdzaba manidda'a mahabbati idza jannal lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bimahbubi. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah. Idza jannal lailu nama anni, ketika telah tiba waktu malam dia malah lelap tertidur. Alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata bi mahbubi, bukankah seorang pecinta akan senang berduaan dengan kekasihnya? Kalau kita ngaku cinta kepada Allah lalu malam tidur, enggak tahajud, tidak zikir, tidak wirid, tidak tadarus Quran, bohong ngaku cintanya sama Allah. Kenapa? Karena setiap pecinta akan senang berduaan dengan kekasihnya. Ketika orang lain tidur, istri tidur, anak tidur, tetangga tidur, teman tidur, kerabat tidur, kita bangun berduaan dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam adalah waktu khalwat, waktu menyepi, waktu menyendiri. Wal ataya rabbaniyah, dan malam itu waktu turunnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, mauqidat wilayatun liwaliyin illa filail. Tidak ada seorang yang diangkat jadi wali melainkan di waktu malam. Gak ada wali yang dilantik sama Allah siang hari, gak ada. Kecuali wali nikah, banyak siang hari itu. Kalau waliullah gak ada yang dilantik di siang hari, malam Pak semuanya. Malam. Nabi dilantik jadi nabi dan rasul malam, para wali malam, ulama dikasih futuh sama Allah di waktu malam. Apa sih futuh? Terbukanya hati dengan rahasia-rahasia ilahi. Seperti contohnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ini ulama besar yang berasal dari Damaskus, Syria, namun wafat dan dimakamkan di Mesir. Syekh Izzuddin bin Abdussalam saking hebatnya, saking menguasainya dalam berbagai bidang disiplin ilmu, beliau mendapat julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Dan Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini bisa jadi apa namanya ya, ikon, jadi teladan bagi orang yang menuntut ilmu di usia sudah tua. Karena beliau
Syekh Izzuddin bin Abdul Salam sebagaimana dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, Imam As-Subki berkata, kana Asy-Syaikhu Izzuddin bin Abdul Salam bin Abdissalam fi awwali amrihi faqiran jiddan. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam di awal-awalnya itu sangat fakir. Walam yastagil i'da badal kibari, dan ia tidak fokus menuntut ilmu kecuali sudah dewasa, sudah tua. Jadi yang tua baru ngaji itu jangan putus asa. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam sudah tua baru mulai ngaji. Kenapa? Masa mudanya sibuk cari uang, sibuk bekerja karena fakir. Untuk menutupi kebutuhannya, dia harus bekerja banting tulang, dan itu pun karena tidak mencukupi kebutuhannya. Hingga ketika dia sudah dewasa, sudah tua, baru sungguh-sungguh menuntut ilmu, dan Allah tidak sia-siakan pengorbanannya. Allah kasih dia futuh, terbukanya hati menerima rahasia-rahasia ilahi. Bagaimana kisahnya sampai Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dikasih futuh sama Allah? Jadi pernah suatu malam, ini malam yang paling berkesan bagi Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Di cuaca yang sangat dingin, ia tidur di emperan masjid Umawi. Di Damaskus ada masjid Umawi pada hadirin sekalian. Dia tidur di emperan masjid di luar, cuaca dingin Pak. Lalu dia ihtilam. Tahu ihtilam? Mimpi basah. Tahu mimpi basah? Tahu ya? Masa nggak tahu? Ya. Masih mimpi basah? Wah, curiga saya nih. Ya, udah enggak kayaknya ya. Kamu udah punya istri, masa masih mimpi basah? Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mimpi basah. Bangun dia tengah malam. Kemudian ia paksakan mandi dalam cuaca yang sangat dingin. Tahu sendiri Pak, negeri Arab sana itu kalau dinginnya beneran luar biasa. Meskipun tidak turun salju, tapi dingin itu masuk sampai ke tulang. Luar biasa dinginnya itu. Dia paksakan mandi. Ya, meskipun kedinginan dia paksakan mandi. Setelah mandi dia kembali ke teras masjid, tidur lagi. Mimpi basah lagi. Bangun lagi, mandi lagi. Habis mandi, tidur lagi. Mimpi lagi. 3 kali mimpi basah. Leklok turun itu. Mandi lagi. Pas mandi yang ketiga pingsan, nggak kuat saking dinginnya. Di dalam pingsannya, di dalam ketidaksadarannya, dia mendengar suara. Suara itu berkata, "Aturidul ilma awil amala?" Apakah kamu ingin ilmu atau amal? Kata Syekh Izzuddin, "Uridul ilma." Aku ingin ilmu, sebab dengan ilmu aku bisa beramal. Bangun tidur, dia mendapat futuh. Ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang tanpa proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Nggak ada duduk seperti, nggak ada. Dikasih futuh sama Allah. Kenapa? Karena dia rela menjalankan syariat Allah meskipun harus menyengsarakan dirinya sendiri. Apa itu? Mandi junub dalam keadaan sangat dingin pada hadirin sekalian. Namun setelah itu ia tidak berpangku tangan. Justru setelah dikasih futuh, ia semakin semangat menuntut ilmu. Disitulah mulai rihlah intelektualnya, perjalanan keilmuannya dimulai dari malam itu. Dia sungguh-sungguh belajar, menghafal, karena kita tidak cukup punya ilmu laduni saja, harus punya guru dhahir, guru mengaji begini, talaki, musyafahah, berhadap-hadapan. Ya, jadi sekelas Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang sudah alim karena ilmu laduni sama Allah, dikasih tetap mencari guru untuk belajar ilmu agama. Apalagi kita yang belum dikasih ilmu laduni. Masa iya nggak mau belajar? Belajarnya sama dunia gaib terus. Mana dunia gaib? Itu YouTube dunia gaib itu. Iya kan, nggak nyata itu. Nah, kita kembali kepada
renungan kita terkait di dalam surah Al-Lail Allah memulai dengan kata malam, dalam surah Ad-Duha Allah memulai dengan kata siang atau Ad-Duha. Kenapa? Karena masing-masing punya keistimewaan. Di antara keistimewaan siang, ya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah siang itu kata para ulama adalah wan naharu bihin nur. Siang itu ada cahaya. Terang, ya. Malam gak ada cahaya, gelap, kecuali cahaya lampu ataupun bulan, itu pun kalau bulan purnama. Wasa'yu, di siang hari adalah waktunya bekerja, malam waktunya istirahat. Jadi sebetulnya tidak benar itu, malam dipakai bekerja, siang dipakai istirahat. Siang itu kerja, malam istirahat. Wa ja'alnal laila libasa, Allah jadikan malam sebagai pakaian kita. Pakaian artinya untuk istirahat. Malam itu istirahat, siang bekerja. Ini siang kerja, malam siang istirahat, malam kerja. Oh, kena sip 3 ya, nasib 3 ya, apa boleh dibuat ya, begitu. Makanya yang punya pabriknya kita orang Islam ya, begitu. Nanti kerjanya siang aja, malam istirahat. Yang punyanya juga siang-siang maling seng ya. Oh iya, siang-siang maling itu punya pabriknya tuh ya, Chan Nying Sang Seng ya. Oh, Chan Nying Sang Seng itu yang punya pabriknya tuh. Makanya ya itulah, nggak ngatur waktunya, malam pagi siang kerja melulu. Makanya ya umat Islam harus kaya, punya pabrik Pak ya, punya pabrik biar waktunya teratur, waktu sholat, waktu ngaji, waktu istirahat. Baik, ada jawaban yang kedua, hikmah kenapa dalam surah Al-Lail Allah memulai dengan kata malam, dalam surah Ad-Duha Allah memulai dengan kata siang. Hikmah yang kedua kata para ulama adalah surah Al-Lail ini menceritakan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu Abu Bakar Siddiq. Fa amma man a'ta, memberi, wattaqa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, percaya adanya surga dan janji Allah. Siapa itu? Ikonnya di masa Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Ad-Duha itu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ad-Duha itu ada kata ganti kamu. Kita temukan nanti di depan. Alam yajidka, ia telah menjumpaimu. Siapa kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka, ia telah mendapatimu. Siapamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti Ad-Duha surat tentang Nabi Muhammad. Al-Lail surat tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu sebelum Islam kafir dulu. Iya, sebelum Nabi Muhammad diutus kan Abu Bakar Siddiq kafir. Umar juga kafir. Sedangkan kafir itu kegelapan, Islam itu cahaya. Makanya dimulai dengan kata wal-lail, malam. Malam itu gelap. Setelah itu wan nahari, demi siang. Siang cahaya Islam. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah kafir sama sekali. Dari mulai lahir hingga beranjak dewasa, hingga jadi nabi, hingga wafat, belum pernah melewati masa kufur, belum pernah. Makanya Nabi Muhammad di dalam surah Ad-Duha Allah mengawali dengan kata Ad-Duha, demi waktu duha, siang terang terus. Kenapa? Tidak pernah mengalami kekufuran sebentar pun, sejenak pun. Begitu. Paham? Baik. Ini baru Wad-Duha nih. Wal-laili idza saja. Wad-Duha, demi waktu duha. Wal-laili, demi waktu malam, idza saja. Saja
memiliki dua makna. Makna yang pertama ghatta, menyelimuti dengan kegelapannya. Makna yang kedua sakana, sunyi. Walaili, demi waktu malam. Ida saja tatkala telah sunyi, berarti diartikan sakana. Atau ida saja tatkala telah menyelimuti kegelapannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma, tidak. Wadda'a, meninggalkan kamu wahai Muhammad, rabbuka, Tuhanmu. Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Muhammad. Wa ma, dan tidak. Qala ay abghadha, dia murka kepadamu. Jadi Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak murka kepadamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayat ini memiliki sababun nuzul, kronologi turun, ya. Kalau hadis itu namanya sababul wurud, kalau Quran sababun nuzul. Asbabun nuzul jika sebabnya banyak. Kalau sebabnya cuma satu disebut sababun nuzul, sebab turun. Kalau hadis disebutnya sababul wurud, sebab Nabi menyampaikan hadis. Tapi tidak semua ayat Quran ada sabab nuzulnya. Kadang-kadang tidak ada sebabnya, tiba-tiba turun Al-Quran. Kadang-kadang tidak ada sebab tertentu, Nabi menyampaikan hadis. Jadi tidak semua ada sababun nuzul, tidak semua ada sababul wurud. Kalau hadis, kalau Quran sababun nuzul. Nah, untuk ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ada sababun nuzulnya. Apa itu sabab nuzulnya? Banyak, ya. Di sini disampaikan kurang lebih ada 4 sebab, tapi saya sebutkan satu saja. Sebab yang masyhur, ya, bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang bernama Khawlah. Siapa? Khawlah. Kanat takhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ia setiap hari, enggak setiap hari, pokoknya sering lah begitu, ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyapu, membersihkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di suatu hari ketika ia sedang menyapu, ia menemukan seekor bangkai anak anjing di bawah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Nabi, dibuanglah, ya, bangkai anak anjing tersebut, ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril itu ternyata sudah 15 hari tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sebabnya? Tuh ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Ya karena rumah Nabi nggak ada satpamnya, nggak ada security-nya, nggak ada gerbangnya. Jadi sampai anjing aja masuk nggak ketahuan, sampai mati di bawah tempat tidur nggak ketahuan, sampai mati di situ nggak ketahuan. 15 hari Jibril nggak turun, sampai Nabi dicaci maki sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Nabi Muhammad sekarang dicuekin sama Tuhannya, di PHP-in sama Jibril. Ya. Ditanya sama Nabi, Jibril, kenapa kau enggak turun? Kata Jibril, kami tidak akan pernah turun dan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Jadi rumah yang piara anjing, malaikat enggak bakal masuk. Termasuk rumah yang di dalamnya ada lukisan yang bernyawa, yang utuh, malaikat nggak bakal masuk. Termasuk rumah yang di dalamnya ada lonceng, malaikat nggak bakal masuk. Termasuk rumah yang di dalamnya ada orang yang punya junub, malaikat nggak masuk. Makanya kalau punya junub, lekas mandi. Kalau tidak langsung mandi, malaikat nggak bakal masuk. Kenapa? Nggak mau berdekatan dengan orang yang kotor. Itu orang yang punya junub, ya, maka hati-hati, ya. Bahkan jika sering tidur dalam keadaan punya junub, tidak berwudu lagi, itu akan menyebabkan kefakiran.
menyebabkan kefakiran. Makanya pusing terus ya, galau terus, itu sering tidur dalam keadaan punya hadas besar. Bahkan makan minum dalam keadaan punya hadas besar. Gaji tiap bulan dapat tapi hutang banyak pakai main slot. Itu enggak berkah tuh. Bukan cuman gara-gara main slot, bisa jadi gara-gara sering beraktivitas dalam keadaan punya junub, punya hadas besar. Kalau kita enggak mau lekas mandi, minimal istinja kemudian wudu. Kemudian wudu ya, istinja, wudu, kemudian beraktivitas, makan, minum, tidur bebas. Itu tidak makruh lagi kalau memang tidak mau langsung mandi, karena ya takut dicurigai sama orang. Masa jam 12 mandi, jam 1 mandi, jam 2 malam, ngapain mandi malam-malam begitu. Nah, daripada ya jadi bahan curigaan tetangga. Ya nama kan perumahan kan temboknya kan cuma satu ya, tembok kita ya tembok tetangga juga itu. Makanya kalau nggak pengen kedengaran, temboknya pakai peredam ya, peredam suara biar aktivitas dalam rumah itu nggak kedengeran sama tetangga, gitu. Tahu sendiri kan di komplek mah ya, gue ini kan ngomongnya ya, kemana-mana ngomong. Semalam saya dengar ada yang mandi di situ, setengah tiap malam lagi. Waduh, repot urusannya tuh. Ya. Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairun, lebih baik, laka, bagimu wahai Muhammad. Lima pihak minal karamati laka, sebab di akhirat itu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal ula ayat dunia, lebih utama, lebih baik daripada dunia. Jadi ula itu artinya adalah dunia. Nah, kita renungkan juga, kenapa di dalam ayat ini ada kalimat laka? Enggak langsung aja walal akhiratu khairum minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kan jelas ya. Tapi Allah sebutkan pakai laka, bagimu wahai Muhammad, akhirat lebih baik daripada dunia. Kenapa sih pakai untukmu, bagimu? Untukmu, bagimu kan untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Emang bagi yang lain akhirat tidak lebih baik? Belum tentu. Orang itu Pak, semuanya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sa'idun fid dunya wal akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Siapa mereka? Orang yang beriman, sehat, panjang umur, kaya raya. Wah, ini sa'idun fid dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat. Dunia bahagia, kenapa? Dia beriman, dia punya harta, sehat walafiat, panjang umur. Akhirat sorga, kenapa? Beriman kan beramal soleh. Nah, pengen kayak begitu? Siapa yang nggak pengen kayak begitu? Ya. Yang kedua, ada syakiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia belangsak, di akhirat bahagia. Siapa itu? Orang beriman dan beramal soleh, tapi hidup di dunianya kismin, miskin, fakir, banyak hutang, melarat, ya, jualan apa aja bangkrut, nggak pernah laku. Ada orang yang kalau jualan apapun laku terus. Ada lagi orang yang orang lain mah jualan laku, dia mah jualan barang yang sama nggak laku. Aneh kan ya? Yang dijual sama barangnya, kualitasnya sama, tapi orang lain mah laku, dia mah nggak laku. Ada kayak begitu. Ada lagi orang lain jualan barang ini nggak laku, tapi dia mah laku. Jualan apa saja laku, dan itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Urwah al-Bariqi. Urwah al-Bariqi. Ia dikasih duit, atau dia punya duit 1 dinar.
Dia pergi ke pasar beli kambing dapat 2. Di jalan dijual kambing yang 1, harganya 1 dinar. Uang 1 dinarnya utuh, kambing punya 1. Didoain sama Nabi, barakallahu laka fi safqatika, semoga Allah memberi keberkahan kepadamu di dalam segala jenis perniagaanmu. Maka Urwah Al-Bariki jualan apa saja laris. Mau jualan tanah, jualan pasir, jualan undur-undur, laku biasanya. Apa aja laku Pak Urwah Al-Bariki. Makanya kata ulama, kalau kita jualan apa aja nih, nah itu barang dagangannya kalau pengen laku, pengen laris, tulis nama Urwah Al-Bariki. Jualan apa nih? Baju, nah, kasih tuh tulisan Urwah Al-Bariki, laris bajunya. Jualan apa lagi? Hah? Gimana nulisnya gorengan itu? Di gerobaknya. Nanti laku sak gerobak-gerobaknya. Tulis nama Urwah Al-Bariki. Ya, mau jualan mobil, jualan limbah, barang bekas, apa aja tulis Urwah Al-Bariki. Pakai bahasa Arab. Ain, ro, wao, ta marbutoh. Kemudian alif, lam, ba, alif, ro, qaf ya. Urwah Al-Bariki pakai qaf ya. Itu bertabaruk kepada sahabat Nabi yang jualan apapun pasti laku. Maka barang apapun kalau ditulisi Urwah Al-Bariki insya Allah laku. Jangan ditulis di istri aja. Jangan, bahaya nanti. Nanti isinya laku sama orang lain, bahaya ya. Nah, yang ketiga, ada yang sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunia senang, akhirat celaka. Siapa dia? Orang kafir kaya raya, dunia senang, akhirat celaka. Yang keempat, syaqiyun fid dunya wal akhirah. Di dunianya belangsak, sengsara, akhirat masuk neraka. Siapa? Orang kafir fakir. Orang kafir miskin. Udah mah kafir miskin, dunianya belangsak, dunianya hancur, akhiratnya masuk neraka. Begitu. Maka di sini ada kalimat laka. Akhirat itu lebih baik untukmu, bagimu dan pengikutmu, lebih baik daripada dunia. Sebab bagi yang bukan pengikutmu, akhirat bukanlah lebih baik bagi mereka, justru lebih menakutkan daripada dunia yang selama ini mereka rasakan. Begitu ya. Maka ada kalimat laka gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, dan kelak nanti, yu'tika, yu'ti, memberi anugerah kepada wahai Muhammad rabbuka, Tuhanmu. Kelak atau nanti Tuhanmu akan memberikan anugerah kepada wahai Muhammad. Fatarda, hingga kamu merasa puas. Jadi Allah nanti di akhirat akan ngasih anugerah kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad benar-benar puas. Tapi Nabi berkata begini, kata Nabi, izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang engkau akan memberikan anugerah kepadaku sampai aku puas, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku tidak akan pernah merasa puas jika ada satu saja umatku di dalam neraka. Cintanya Nabi sama umatnya. Allah sudah janji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang penting Nabi puas, Allah akan kasih berbagai macam anugerah. Tapi Nabi ngomong, ya Allah, aku nggak pernah akan puas kalau masih ada satu umatku di dalam neraka. Berarti kesimpulannya apa?
tidak akan ada satupun umat Nabi Muhammad yang kekal abadi di dalam neraka. Kenapa? Allah sudah janji akan memberi kepuasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang abadi di dalam neraka. Alhamdulillah, ya. Bukan tidak ada yang masuk neraka, ada, cuman tidak abadi di dalam neraka. Bahkan kata Syekh Nawawi Tanara di dalam kitab Qomnyu Tughyan, orang beriman itu kalau masuk neraka dia akan disiksa sejenak, kemudian akan dicabut rasa sakitnya oleh Allah hingga ia tidak merasakan sakit sampai dosanya habis, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Tapi jangan pengen ke neraka lah, pokoknya jangan aja udah ya. Jangan, pokoknya titik jangan aja lah ya. Meskipun amal kita nggak sesuai ya, kita minta sama Allah jangan pengen masuk neraka. Kenapa? Karena ya merasakan sakitnya itu kan luar biasa. Meskipun nanti tetap akan diambil rasa sakitnya, tetap merasakan sakit dulu, kemudian diambil rasa sakitnya hingga tidak merasakan sakit, seolah-olah dia mati. Bukan mati jasadnya, mati rasanya, sampai sudah habis dosanya dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita jangan pengen kayak begitu, karena paling ringan siksaan ahli neraka itu apa? Pakai sendal dari api, saking panasnya isi kepalanya mendidih. Itu paling ringan, itu paling ringan. Kebayang paling beratnya kayak bagaimana? Naudzubillah summa naudzubillah. Pakai sendal dari api, saking panasnya isi kepala mendidih. Ya Allah ya Rasulullah, itu paling ringan. Dia tuh, ini kata Nabi nih, mengira paling berat siksaannya. Yazunnu annahu uziba bi akbarul azab. Dia menduga disiksa dengan siksa paling dahsyat, padahal paling ringan. Nauzubillah min dzalik ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka maknanya adalah wajadaka. Sebetulnya sama itu. Alam yajidka dengan wawajadaka sama saja. Ya, jadi makna alam yajidka sama dengan wajadaka. Alam yajidka, ia telah mendapatimu, Allah telah mendapatimu wahai Muhammad yatiman, seorang anak yatim, seorang anak yang yatim, karena Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahroni tufiya abuhu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunda Aminah 2 bulan, tufiya abuhu Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad Abdullah wafat. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Wa wajadaka, alam yajidka yatiman, ia telah mendapatimu wahai Muhammad, maksudnya Allah, kamu dalam keadaan yatim, sebab kamu lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Fa'awa, lalu ia melindungimu. Meskipun Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tapi ketika Nabi Muhammad lahir, ada yang sayang kepada Nabi, mengurus Nabi. Siapa? Ibunya. Lalu kemudian diserahkan kepada seorang wanita yang dengan ikhlas menyusui Nabi Muhammad, yaitu Halimah Sa'diyah. Selama 4 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah, kemudian diserahkan lagi kepada ibunya, tinggal 2 tahun bersama ibunya. Fa'awa. Kemudian setelah 2 tahun bersama ibunya, diajak oleh ibunya berkunjung ke Madinah, bertemu dengan keluarga ayah Nabi Muhammad SAW, karena ayah Nabi Muhammad itu berasal dari kota Madinah sebetulnya ya. Setelah di Madinah 2 bulan, nah di Madinah 2 bulan itu Nabi belajar berenang, belajar menunggangi kuda, belajar memanah ya. Lalu pulang ke Mekah, di tengah jalan di kampung Abwa, ibunda Aminah
wafat, meninggal dunia. Usia Nabi 6 tahun. Fa'awa, masih dilindungi sama Allah. Siapa yang mengurus Nabi? Kakeknya, Abdul Muttalib. Berapa? Cuman 2 tahun. Usia Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Tetap masih fa'awa, masih dilindungi sama Allah. Siapa yang mengurus Nabi? Abu Thalib, pamannya. Sampai dinikahkan dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Fa'awa, itu makna fa'awa. Makanya subhanallah ya, dalam satu riwayat dikatakan ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, ya, malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, baqiya nabiyyuka yatiman. Alangkah sayangnya ya Tuhan kami ya Allah, nabimu sekarang yatim piatu. Ditinggalkan bapak, ditinggalkan ibu, kakeknya pun meninggal dunia. Lalu Allah menjawab pertanyaan malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, ana lahu kafil, saya yang akan mengurusnya. Jadi meskipun Nabi Muhammad dibesarkan oleh Abu Thalib, ya tetap hakikatnya Allah yang mentarbiyah, Allah yang mendidik itu. Ya. Makanya kata Nabi begini, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Nah itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Itu dalam rangka Allah mendidik Nabi Muhammad, mengkader Nabi Muhammad, membentuk pribadi Nabi Muhammad yang sempurna. Maka Nabi Muhammad tahan banting. Kenapa? Dari kecil sudah hidup sengsara. Itulah cara Allah membentuk pribadi kuat Nabi Muhammad SAW. Lahir dalam keadaan yatim, 4 tahun tinggal tidak bersama dengan keluarganya, tinggal bersama dengan orang lain di kampung orang lain, Halimah Sa'diyah. Kemudian baru merasakan kehangatan sentuhan ibu 2 tahun, harus meninggal dunia ibunya. Kemudian bersama dengan kakeknya 2 tahun. Ini ada hikmahnya juga. Kenapa 2 tahun bersama dengan kakeknya? Karena yang namanya cucu itu kalau sama kakek sama nenek nggak pernah dimarahin. Pengen apapun diturutin aja, bener nggak? Bener, bener kan ya? Ibu sama nenek beda nggak kasih sayangnya? Beda. Ibunya mah bobok, neneknya mah ya Allah, Masya Allah, pengen apapun diturutin sama nenek sama kakek, sayang sama cucu. Nabi Muhammad dimanja oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya kursi begini di samping Ka'bah. Di situ ada naungan ya begitu, ada tempat berteduh. Nabi Muhammad sering duduk di situ dengan Abdul Muttalib, dimuliakan, diagungkan, biar merasakan dulu dimanjakan oleh orang tua, oleh kakek. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama hidup manja itu nggak baik. Cukup 2 tahun saja, kakeknya meninggal dunia. Diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu miskin, Pak. Anak banyak, miskin Abu Thalib itu. Makanya Nabi itu membiayai hidupnya sendiri. Dengan cara apa? Gembala kambing. Gembala kambing. Kenapa sih gembala kambing? Ya karena Abu Thalib miskin, anaknya banyak, miskin. Nabi ya karena Abu Thalibnya paman Nabi, akhirnya Abu Thalib sayang kepada Nabi, diasuh pun ya nafkahnya cari sendiri. Gembala kambing Nabi SAW, upahnya berapa? 1 kirot, 2 kirot, hasil gembala kambing. Umur 11 tahun mulai ikut dagang bersama rombongan Quraisy kemana? Ke negeri Syam. 11 tahun mulai ikut dagang. Inilah cara Allah mendidik Nabi Muhammad SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dalam rangka fa'awa itu, ya. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka, dan ia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu wahai Muhammad dhallan. Dhallan itu artinya banyak.
biasanya diartikan sesat. Tapi di sini jangan diartikan sesat artinya menyimpang daripada yang hak, tidak. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyimpang dari yang hak. Lalu dolan di sini diartikan khalian anis syariati, kosong dari syariat. Kami mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan kosong dari syariat. Fahada, lalu kami memberikan hidayah. Ia memberikan petunjuk berupa apa? Syariat. Jelas kalau begitu. Jadi jangan dikatakan Nabi Muhammad dulu pernah sesat. Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah sesat. Sebelum jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi. Lah terus dolan maknanya apa? Sini ngaji tafsir. Dolan itu maknanya banyak. Di antara arti dolan dalam surat ini adalah khalian anis syariati, kosong dari syariat. Kan belum bersyariat, belum jadi nabi. Fahada, lalu ia Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah berupa syariat, diangkat jadi nabi dan rasul. Atau dolan diartikan tersesat, bukan sesat. Sebab Nabi pada saat dibawa pulang oleh Siti Halimah ke Mekah untuk diserahkan kepada ibunya Siti Aminah. Nah ceritanya Nabi usia baru sekitar 4 tahunan gitu ya, 4 tahun masih kecil ya. Dibawa oleh Siti Halimah ke Mekah untuk diserahkan kepada Siti Aminah. Sampai di Mekah, nah ini Siti Halimah ceritanya ada keperluan sebentar, Nabi ditinggalin ya. Pas balik lagi sudah nggak ada, hilang. Heboh Siti Halimah. Kemana Muhammad, kemana Muhammad? Subhanallah, bocah yang malang. Ketemu dengan kakek-kakek pakai tongkat. Kata sang kakek, ibu kenapa teriak-teriak? Cari siapa? Saya cari anak saya, namanya Muhammad. Nanti saya munajat kepada Tuhan saya. Nah, ini si kakek berputar mengelilingi Ka'bah. Kemudian si kakek ini mendatangi salah satu berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Karena di sekitar Ka'bah dulu patung melulu, berhala melulu ya. Nah si kakek tua ini menghampiri berhala, kemudian ia berputar mengelilingi berhala, lalu dia berdoa kepada berhalanya itu. Seraya si kakek berkata, ya ilahi, wahai Tuhanku, kata si kakek, kembalikanlah seorang anak dari perempuan yang histeris menangis dan mencari anaknya yang hilang. Tiba-tiba ini berhala ingkabba ala wajhihi wa tasaqatatil asnam, berjatuhan satu demi satu. Lalu berhala itu berkata kepada si kakek tersebut, halakuna ala yadi Muhammad, justru kehancuran dan kebinasaan kami berada di tangan anak yang bernama Muhammad itu. Fa'alqa syaikhu asahu warta'ada, maka si kakek ini pun gemeter, dia buang tongkatnya. Wa qala, dan berhala itu berkata, si kakek ini berkata kepada Siti Halimah, wahai Halimah, inna libniki rabban la yudayyi'uh, kamu jangan khawatir wahai ibu, wahai wanita, sungguh anakmu itu memiliki Tuhan yang tidak akan pernah menelantarkannya. Fatlubihi, carilah dia. Maka dicari oleh Siti Halimah. Sampai bukan cuman Halimah yang nyari, penduduk Quraisy semuanya nyari. Termasuk Abdul Muttalib mencari Nabi Muhammad. Tidak ketemu juga, sudah keliling Mekah, hilang Nabi Muhammad. Itulah tersesat itu, hilang. Lah kemudian Abdul Muttalib topa bil Ka'bati sab'an, tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan cucunya Nabi Muhammad yang hilang tersesat itu. Nah, kemudian setelah Abdul Muttalib berdoa, ada suara dari langit dan semuanya mendengar suara itu. Suara itu berkata,
Ma'asyiron nas la tadujju fa inna li Muhammadin rabban la yukhdiluhu wa la yudayi'uhu wa inna Muhammadan biwadi sumamata inda syajarati samari. Kata suara itu, wahai penduduk Mekah, jangan khawatir, Muhammad punya Tuhan. Tuhannya Muhammad tidak akan menelantarkan, membiarkan Muhammad sendirian. Carilah anak Muhammad itu, anak kecil yang namanya Muhammad itu di lembah Sumamah, di dekat pohon yang berduri. Semuanya datang ke lembah Sumamah mencari pohon yang berduri. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW berada di bawah pohon tersebut, sedang berdiri dan bermain dengan dahan serta daun dari pohon tersebut. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu mana dhallan, tersesat, pernah hilang. Bukan rembes, bukan kumel, bukan sesat, kafir, bukan. Tidak ada yang menafsirkan seperti itu ya. Baik. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan ia menjumpaimu dalam keadaan ailan, fakir, fa'agna, lalu ia, Allah Subhanahu wa taala, memberi kecukupan kepadamu. Awal Nabi Muhammad fakir, Allah berikan kecukupan. Kecukupan di sini bukan cuma harta tapi hati. Sebab hakikat daripada kaya itu adalah hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan banyak harta. Kaya yang sesungguhnya adalah hati yang lapang, hati yang terbuka. Di sini letak kekayaan. Banyak orang kaya tapi hatinya sempit, tidak akan pernah merasa puas, hidupnya seperti terbelenggu oleh kekayaannya. Banyak umat Islam yang hidupnya sederhana tapi jiwanya kaya. Ia hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, nerima apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim fala taqhar, janganlah kamu berbuat semena-mena. Ingat, kamu Muhammad dulu yatim. Kamu jangan berbuat semena-mena terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta fala tanhar, janganlah kamu menghardiknya, membentaknya. Kamu dulu miskin, aku berikan kecukupan. Ketemu dengan orang miskin, jangan menghardik, jangan mencela, jangan berbuat aniaya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, dalam ayat terakhir ini disunahkan bagi kita kalau dikasih nikmat sama Allah, nikmat tersebut diceritakan. Alhamdulillah ya, saya sholat tahajud siang malam. Aduh, kelebihan itu ngomongnya itu. Nah, mana ada tahajud siang? Ini tahadus binimah tapi kebablasan ya. Tahadus binimah bagus tapi 3 syaratnya nih. Nah, ini 3 syarat menceritakan nikmat. Yang pertama, niat bersyukur. Yang kedua, niat supaya diteladani sama orang, diikutin, niat memberikan contoh. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, hati kita aman dari sifat sombong dan riya. Ini yang paling susah nih, yang ketiga nih. Kita niatnya baik, biar orang lain mencontoh kita, mengikuti kita, berbuat baik seperti kita. Kita niatnya bersyukur, tapi ada terselip dalam hati kebanggaan, kesombongan, riya. Nah, kalau begitu jangan diceritain nikmatnya. Jangan diceritain, bahaya. Ya, bahaya. Tahadus binimah, Ustaz, saya tiap hari puasa. Wah, ini berarti apa nih? Ustadznya nggak pernah puasa nih. Dia ngomong kayak begitu biar diikutin sama ustadznya. Wah, pelecehan namanya nih. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah beberapa kandungan di dalam surah Ad-Duha yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali ya, biasanya surah Ad-Duha itu ya, kalau saya biasa menyampaikan 2 sampai 3 pertemuan sebetulnya.
Itu kalau pertemuannya seminggu sekali, karena ini sebulan sekali. Jadi kalau satu surat 2 pertemuan terlalu panjang, jadi saya ringkas saja. Jadi supaya satu pertemuan 1 surat selesai begitu ya. Ada sebagian faidah ataupun keutamaan di dalam surah Ad-Duha ya. Ini ijazah dari guru-guru kami ya, terutama yang di Hadramaut, bahwa apabila kehilangan sesuatu, maka hendaklah langsung membaca surat Ad-Duha paling sedikit 3 kali ya. Jadi kalau kehilangan sesuatu, kehilangan uang, kehilangan barang, atau kehilangan suami misalnya, suaminya hilang pergi kemana nggak tahu ya, kecantol sama janda pirang misalnya, itu baca Wadduha. Nah cuman kalau kehilangan semua, Ad-Duhanya 1000 kali, jangan 3 kali ya. Nah, bercanda. Insya Allah mujarab, kalau kehilangan barang, kehilangan uang, itu baca Ad-Duha paling sedikit 3 kali ya. Dan ketika membaca ayat wa wajadaka dhallan fahada, nah itu ingat barang yang hilangnya apa ya, barang yang hilangnya apa. Insya Allah kalau masih rezeki ketemu lagi, insya Allah ya. Kalau masih milik ketemu lagi. Demikian ya, dan yang dapat saya sampaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, dipersilakan untuk seluruh jamaah, mungkin dimulai dari bapak-bapak. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Yang pertama, tidak ada satupun umat Nabi atau umat Rasulullah SAW yang abadi di neraka. Kalau yang murtad atau yang kafir, mau kafir dari lahir, termasuk umat Rasulullah, apa seperti apa itu? Yang kedua, dalam sholat ada tahiyat, ada takbiratul ihram. Yang paling utama takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar pas tangan di kuping atau sidakap, atau malah yang ke bawahin. Yang paling utama. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Nabi Muhammad yang dimaksud di dalam uraian tadi adalah umat ijabah. Umat ijabah. Siapakah umat ijabah? Mereka yang beriman kepada Allah dan Nabi SAW dan mengamalkan syariat-syariatnya. Itu. Orang-orang kafir yang hidup di masa Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad, mereka juga umat Nabi Muhammad, tapi statusnya umat dakwah. Umat dakwah ini ya, mereka bukan Islam, mereka adalah objek dakwahnya Nabi Muhammad, berkewajiban beriman. Nah kalau mereka menerima ajakan iman, berarti mereka pindah dari umat dakwah kepada umat ijabah. Nah yang masuk surga, yang tidak abadi di neraka itu umat ijabah ya, umat Islam lah begitu ya, yang tidak murtad tentunya. Kalau yang murtad dan wafat dalam keadaan murtad, wal'iyadzubillah min dalik, ya dia abadi di neraka selama-lamanya ya. Innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Orang yang beriman kemudian kafir, iman lagi, kafir lagi, dan bertambah kekufurannya, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka dan tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada mereka. Neraka selama-lamanya, murtad, naudzubillah. Nah kemudian takbiratul ihram ya, pertama memulai, yang kedua selesainya ya. Apakah memulainya dari tangan posisi di bawah, Allah diangkat, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar? Nah
itu ada dua ya, ada dua, dan saya mempelajari dua-duanya. Sebagian guru kami yang di sini di Banten itu mengajarkan cara yang pertama. Jadi tangan masih di bawah, mata melihat ke tempat sujud, kemudian kita mengucapkan usolli. Ya, setelah selesai usolli lillahi ta'ala, mulut mengucapkan Allah, tangan mulai diangkat. Allahu Akbar, bar di sini. Nah, itu. Yang kedua, ini yang kami dapatkan di sana. Nah, di Hadramaut di Tarim. Itu mengucapkan takbir ketika tangan sudah di sini. Ya, jadi tangan diangkat dulu, baru Allahu Akbar, gitu ya. Usolli terus lillahi ta'ala, Allahu Akbar, turunin. Nah, itu. Mau yang mana? Ya silahkan, mau yang mana terserah. Ya, cuman yang mendekati kepada lebih utama itu cara yang kedua. Cara yang kedua. Ya. Jadi usolli fardul isya'i arba rakaati mustaqbilal ka'bati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya. Mau cara yang pertama terserah, nggak apa-apa, nggak fi muskilah. Ya. Sebetulnya ibarat kitabnya sama, hanya pemahamannya beda. Ya, wa yabtadi'u rab'ul yadaini ma'ab tidai takbir, memulai mengangkat tangan bersama dengan memulai takbir. Nah, ini ada dua paham nih, lapannya sama tapi pahamnya ada dua. Memulai mengangkat tangan bersama dengan takbir. Allah, jelas? Ada yang mengatakan kalau itu berarti belum mengangkat tangan. Ya, ngangkat tangan berarti kan sudah di sini. Nah, bareng Allah tuh bareng. Karena kalau begini Allah berarti kan belum ngangkat nih, baru mau ngangkat ini. Kan sempurnanya ngangkat kan sampai sini. Nah, kalau jadi Allah berarti kan baru mau ngangkat. Tuh. Makanya kata yang kedua tadi, memulai mengangkat kedua tangan bersama dengan memulai takbir, berarti Allah, nah ini langsung begitu ya. Kemudian wayunhi, dan menyelesaikan mengangkat tangan berbarengan dengan selesainya takbir, Allahu Akbar. Nah, kalau begitu berarti nanti ada posisi tangan dalam keadaan tidak sempurna, karena kan posisi tangan yang sempurna ketika takbir kan begini ya, ibu jari sejajar dengan ini nih, daun telinga bagian bawah, telunjuk dan jari yang lain sejajar dengan bagian atas daun telinga, sedikit condong ke kiblat, renggangkan sedikit saja, jangan begini, jangan rapat begini. Nah, ini posisi yang tepat ini ya. Telapak tangan menghadap ke kiblat, jangan begini tapi begini ya, begini, jangan nempel, sejajar. Tuh. Ini mengangkat yang sempurna. Sedangkan kata di dalam kitabnya kan memulai mengangkat takbir, memulai mengangkat tangan berbarengan dengan takbir, dan menyelesaikan mengangkat tangan berbarengan dengan selesainya takbir, berarti Allahu Akbar, begitu. Jadi barnya itu di atas, Allahu Akbar, selesai, taruh. Oh. Kalau ini kan baru ngangkat, belum mengangkat, ini baru ngangkat. Nah itu, jadi lafadznya sama, pemahamannya beda, maka penjelasannya beda. Ya, mana yang paling utama? Ya, yang paling mendekati utama itu ya yang kedua, yang kedua. Karena saya pernah menanyakan juga terkait masalah yang kedua ini, jadi Allahu Akbar kepada salah satu kiai ya, kiai yang kebetulan murid daripada salah satu ulama ahli fikih di Banten. Kata beliau, ya guru kami juga mengajarkan begitu, Allahu Akbar. Tuh. Jadi barnya di atas, Allahu Akbar, tuh begitu. Jadi sama, berarti antara pendapat atau pemahaman salah satu ahli fikih di Banten dengan guru kami yang ada di Yaman. Kalau di Yaman sana Hadramaut rata, semuanya begitu, nggak ada yang berbeda.
Ya, hanya di sini jadi perbedaan pendapat. Bukan perbedaan pendapat, perbedaan paham. Karena lapannya sama, pahamnya yang beda. Pahamnya yang beda. Ya. Barangkali ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Silakan, ibu-ibu silakan. Ada tapi bohong. Assalamualaikum Bu Kiai. Waalaikumsalam. Sedikit saya ingin menanyakan tentang syarat-syarat menjadi imam. Mungkin itu aja. Syarat jadi imam yang pertama menguasai fikih sholat. Menguasai fikih sholat. Nggak mesti fikih jual beli, fikih nikah, nggak mesti. Yang penting fikih sholat. Berbicara fikih sholat berarti fikih bersuci juga, wudu ya, mandi, istinja, itu syarat yang pertama. Kenapa? Ya karena dia harus ahli tahammul, ya. Jadi akan menanggung segala bentuk kekeliruan, kesalahan makmumnya. Ya. Ketika misalnya imam mengalami keraguan di dalam sholat, apa tindakan yang harus dilakukan? Itu kan kalau nggak ngerti fikih sholat kan repot. Ya. Jadi saat yang pertama harus faham dan ngerti fikih tentang sholat. Bukan cuman rukun sholat, bukan cuman sunnah-sunnah sholat, bukan cuman syarat sholat, termasuk permasalahan yang terjadi di dalam sholat. Bagaimana kalau lupa, bagaimana kalau sengaja meninggalkan, bagaimana kalau begini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua, ini berkaitan dengan kesempurnaan. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan syarat mutlak harus, ya. Yang kedua terkait dengan kesempurnaan. Nah kalau kesempurnaan ini banyak. Di antaranya yang paling banyak hafalan Qur'annya tuh. Kemudian yang sudah menikah, ya. Kemudian yang bacaannya bagus, suaranya bagus, ya. Selain bacaannya bagus, yang utama adalah makhrajnya bagus, ya. Sifat-sifat hurufnya sempurna, hukum tajwidnya juga bagus. Ini terkait dengan kesempurnaan ini. Ya. Kemudian tidak sedang banyak pikiran. Ya, lebih tua lebih bagus, ya. Kemudian sudah menikah dan istrinya yang lebih cantik lebih bagus, ya, benar, pengaruh juga ini. Imam yang istrinya biasa-biasa saja dengan imam yang istri cantik beda kualitasnya. Kalau imam yang istrinya cantik sholatnya khusyuk insya Allah, tapi kalau yang kurang cantik biasanya kepikiran. Tuh ya, kata para ulama begitu. Pokoknya yang terkait syarat mutlak itu harus paham, ngerti tentang fikih sholat. Selesai itu sudah. Ya. Adapun syarat yang lainnya itu berkaitan dengan kesempurnaan saja, dengan kesempurnaan. Fikih sholat itu termasuk ya bacaan Fatihahnya kan rukun sholat itu, bacaan tahiyatnya rukun sholat, bacaan takbirnya, bacaan salamnya kan rukun sholat. Itu harus sempurna. Jadi enggak semua orang itu bisa jadi imam. Bahkan kalau ada seorang makmum yang fasih, imamnya umi tidak fasih, nih makmum yang fasih enggak sah sholat berjamaahnya. Misalnya nih, seorang wanita keluaran pesantren, bacaan sholatnya fasihat. Punya suami seorang pengusaha, bukan lulusan pesantren, bacaan Fatihahnya amburadul. Sholat di rumah, suami jadi imam, istri jadi makmum, tidak sah. Loh kenapa tidak sah? Istri lebih fasihat daripada imam. Imamnya suami tapi tidak fasihat Fatihahnya, maka tidak sah jamaahnya. Oh gimana kalau dibalik, istri jadi imam, tidak sah juga. Karena nggak boleh perempuan jadi imam, laki-laki. Gimana sholatnya? Jangan sendiri-sendiri, suaminya suruh ke masjid.
Suruh kamu sholat berjamaah. Perempuan di rumah sholatnya, di mihrab ya. Usahakan perempuan itu punya mihrab di rumah. Apa itu mihrab? Tempat sholat yang tertutup. Bukan cuma di kamar sebetulnya ya. Lebih utama itu di mihrab. Siti Maryam dia punya mihrab. Mihrab itu tempat sholat ya. Kalau kita mihrab ini tempat imam. Nah kalau di rumah mihrab itu berarti tempat khusus sholat. Begitu. Ini perempuan. Semakin tertutup semakin besar pahalanya. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya lebih kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli Quran dan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadza ta'lim. Qalban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال